Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifah Nurrahman MD dengan NIM H0712310016 dari kelas Visualisasi Informasi A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Visualisasi Informasi dalam Mengeksplorasi Data Penjualan Produk Retail Menggunakan Tableau. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu latar belakang. Yang pertama, bagaimana pentingnya visualisasi informasi di era Big Data. Yang kedua juga tentang teknik visualisasi sebagai alat analisis yang efektif. Yang ketiga itu penerapan visualisasi dalam industri retail. Di sini, di era digital yang sekarang ini, bisnis itu kan menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar atau big data. Tantangannya itu bagaimana data ini itu bisa diolah dan dipahami dengan mudah, terutama untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, disinilah peran penting dari visualisasi informasi dengan mengubah data mentah itu yang ada menjadi bentuk visual seperti grafik, dashboard. Nah, kita bisa lebih cepat memahami pola, tren, atau hubungan dalam data. Tableau itu menjadi salah satu tools atau menjadi tools yang saya gunakan saat ini untuk mengeksplorasi data retail sales atau industri retail. Nah, rumusan masalah. Di presentasi kali ini, pada makalah tersebut, itu apa urgensi dan tujuan visualisasi data dalam pengolahan data. Yang kedua, bagaimana teknik-teknik visualisasi seperti filtering, sorting, hierarchy, grouping, dual axis chart, dan scatter plot itu dapat membantu menyederhanakan dan mempermudah pemahaman data di Tableau. Terus, bagaimana penerapan berbagai teknik visualisasi informasi tersebut dilakukan menggunakan Tableau terhadap dataset penjualan retail. Tujuannya menjelaskan konsep dasar dari visualisasi dalam proses pengolahan dan data analisis. Jadi tujuan akhirnya itu sebenarnya untuk bagaimana kita itu dapat memahami konsep visualisasi. Tak hanya itu, kita juga dapat mempraktikkan teknik-teknik visualisasi data dan mengaplikasikannya. Nah, pada kali ini saya itu akan menerapkan teknik-teknik visualisasi data pada dataset penjualan retail di tahun 2022 hingga 2024 dengan Tableau. Landasan teori. Visualisasi data adalah proses mengubah data mentah menjadi tampilan grafis seperti grafik atau bagan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu bagan atau dashboard, agar informasi itu dapat lebih mudah untuk dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Nah, dengan elemen visual, pengguna itu dapat dengan mudah mengenali tren, pola, dan outlier secara cepat dan juga intuitif. Nah, sekarang Tableau. Tableau itu merupakan sebuah perangkat lunak atau software visualisasi data yang digunakan dalam bidang business intelligence untuk mengolah, menganalisis, dan juga menyajikan data dalam bentuk interaktif dan dashboard yang juga informatif. Dengan antarmuka yang intuitif dan kemampuan mengakses berbagai sumber data, Tableau mempermudah pengguna dalam mengeksplorasi informasi dan mengambil keputusan berbasis data, bahkan tanpa keahlian teknik khusus. Jadi, Tableau ini sangat mempermudah kita bagaimana kita dapat untuk melakukan visualisasi dengan data yang kita miliki, karena ada beberapa teknik-teknik yang dapat membantu kita memahami dan juga mengenali pola, tren, ataupun outlier yang ada pada data yang kita miliki. Tujuan visualisasi data itu yang pertama mempermudah pemahaman data. Jadi di mana dengan adanya grafik atau diagram yang nantinya kita lihat di visualisasinya,
informasi yang sebelumnya kita tidak tahu atau kita tidak paham itu dapat kita pahami atau dapat dicerna menjadi lebih jelas lagi gitu. Karena adanya visualisasi tadi. Yang kedua, membantu identifikasi pola dan tren. Nah, di sini itu kita dapat dengan mudah untuk melakukan penyaringan informasi penting dari sejumlah data yang ada gitu. Apalagi kalau dalam bentuk big data, sehingga kita dapat dengan mudah untuk melihat pola dan juga hubungan yang mungkin tersembunyi dalam data mentah yang kita miliki tadi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas komunikasi data. Di sini grafik itu atau diagram itu memungkinkan kita untuk melihat kecenderungan yang ada seperti perubahan dalam penjualan atau perubahan perilaku konsumen. Nah, di sini kita itu dapat memberikan, jadi di sini tuh sebenarnya tujuannya dari visualisasi itu kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dan yang keempat itu mendukung proses analisis dan eksplorasi data. Jadi visualisasi itu kan memungkinkan analisis untuk mengeksplorasi datanya lagi secara lebih intuitif. Nah, dengan adanya tampilan visual itu, hubungan antar variabel atau anomali yang ada pada data itu dapat terlihat lebih jelas lagi dibandingkan kalau kita hanya lihat atau kita hanya terima data mentahnya dalam bentuk angka atau teks saja, atau yang biasa ditampilkan dalam bentuk tabel. Jadi dengan adanya visualisasi kita bisa lebih mudah lagi untuk explore bagaimana sih atau kita analisis bagaimana data yang kita punya itu. Gitu. Terus teknik-teknik pengolahan data. Jadi di sini ada 6 bagian, tapi di tiap 6 bagiannya ini ada juga beberapa teknik-tekniknya. Yang pertama itu simplifying atau menyederhanakan tampilan data. Yang di sini itu ada filter on a measure, di mana filter ini itu digunakan untuk menyaring data berdasarkan nilai numerik atau kuantitatif. Kalau filter on dimension itu dia lebih ke menyaring data berdasarkan atribut yang kategorikal gitu. Nah, terus di sini yang kedua itu ada sorting. Pertama itu sort on axis. On an axis itu dia menyortir data langsung dari sumbu grafik, biasanya pada sumbu X atau Y. Contohnya itu dia urutkan data atau bar chart berdasarkan penjualan tertinggi ke terendah. Jadi kalau misal kita gunakan ini, itu biasa kita short atau kita urut datanya gitu. Kalau sort specific fields itu mengurutkan data berdasarkan field tertentu di tampilan visual. Kalau di dalam data yang saya miliki itu seperti kayak misal kita urutkan lokasi tokonya berdasarkan total penjualan unit yang dijual toko tersebut gitu. Nah, kalau yang ini sort via toolbar itu dia menggunakan icon sort di toolbar tableu untuk mengurutkan data dengan cepat, baik itu ascending ataupun descending. Terus yang terakhir, nested sort, itu dia sort yang bertingkat. Misalnya mengurutkan store ID atau ya ID berdasarkan total pendapatan atau sales revenue. Lalu di dalam masing-masing store itu diurutkan lagi berdasarkan unit sold atau penjualan unitnya gitu. Kayak bertingkat begitu, sort yang bertingkat. Yang ketiga itu ada organizing data, group, dan juga hierarki. Kalau group itu kita gabungkan beberapa kategori menjadi satu kelompok baru. Misal kita gabungkan produk ID dan produk kategori ke dalam grup produk begitu. Kalau contohnya. Nah, kalau yang hierarki itu kita disuruh membuat struktur hierarki dari data untuk
eksplorasi yang lebih mendalam. Jadi kita bisa drill down. Nanti lebih jelasnya itu ketika di studi kasusnya. Terus yang keempat itu slicing data by date. Yang pertama itu ada discrete date. Kalau discrete date itu tanggal ditampilkan dalam bentuk kategori terpisah. Jadi kayak seperti hanya menampilkan tahun, bulan, atau hari. Setiap nilai tanggal itu dia berdiri jadi dia itu berdiri sendiri, tidak membentuk garis waktu yang berkelanjutan. Kalau continuous date itu dia berkelanjutan. Jadi seperti kayak timeline yang berkelanjutan gitu membentuk alur waktu. Misalnya dari Januari ke Desember tanpa ada jeda kategori. Nah, terus yang kelima multiple measures in a view. Yang pertama itu ada combined axis chart. Combined axis chart itu dua atau lebih measure atau ukuran data ditampilkan pada sumbu Y yang vertikal itu. Jadi ada dua di sini. Nah, biasanya ini sebenarnya kalau combined axis chart itu digunakan kalau ingin membandingkan dua atau lebih variabel yang unitnya itu sama atau berhubungan erat satu sama lain. Kalau dual axis chart itu dia tampilkan dua ukuran data yang pada sumbu Y tapi berbeda dalam satu grafik. Dua sumbu Y pada dua sumbu Y yang berbeda terus dalam satu grafik. Jadi sebenarnya ini kayak memungkinkan perbandingan antara dua data yang memiliki satuan yang berbeda atau distribusi yang sangat berbeda gitu. Kalau yang terakhir, terus relationship between numerical values yang scatter plot itu dia kayak tampilkan hubungan antara dua variabel numerik. Setiap titiknya itu dia bakalan wakili pasangan nilai untuk dua variabel dengan satu variabel pada sumbu X dan juga yang lainnya pada sumbu Y gitu. Nah, digunakan sebenarnya ini untuk kayak mungkin identifikasi pola, tren, atau hubungan antara kedua variabel. Untuk lebih jelasnya nanti di bagian studi kasusnya. Implementasi visualisasi menggunakan tab layout. Nah, di sini di dalam dataset retail sales yang saya miliki itu ada terdapat fiturnya itu ada store ID, product ID, date, unit sold ini yang atau jumlah unit yang terjual, yang habis gitu, terus sales revenue itu dia pendapatan penjualan, ada juga discount percentage, terus marketing spend, store location, produk kategori, day of the week gitu. Di sini yang pertama itu dia filter on a dimension. Jadi di filter on a dimension ini itu dia minta untuk tampilkan total sales revenue atau pendapatan hanya untuk produk dengan kategori furniture yang dijual di negara Australia. Jadi di sini itu kita pertama karena kita mau tahu berapa pendapatannya atau hasil jualnya itu saya taruh pendapatannya itu di bagian kolom di sini. Nah, sales revenue itu di sini. Terus karena saya cuma mau produk kategori yang ditampilkan itu adalah furniture, maka dari itu saya melakukan filter di sini untuk furniture-nya. Show filter. Nah, di sini tuh ada 4 kategori, tapi yang hanya tampil itu hanya furniture. Terus untuk location, karena di sini yang diminta itu di negara Australia. So, di sini di bagian store location, di sini store location, saya juga lakukan filter hanya pada Australia di sini itu. Nah, selanjutnya di bagian itu gini. Oh, tapi saya jelaskan dulu tujuannya ini apa. Jadi kalau sebenarnya kalau kayak begini itu sebenarnya menampilkan informasi penjualan yang khususnya itu cuma di Australia. Terus furniture. Jadi di sini cuman kayak mau membantu manajemennya itu bagaimana dia bisa pahami performa penjualan spesifik berdasarkan lokasi dan kategori produk. Jadi kayak bisa dengan adanya ini itu dia bisa tahu oh kalau furniture di Australia itu ternyata penjualannya sekian banyaknya begitu. Di sini contoh dari penerapan filter on a dimension yang hanya menampilkan itu bagian yang kayak
menyaring data yang berdasarkan atribut kategorikal gitu yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya sort data on axis. Di sini dia produk kategori apakah yang memiliki total penjualan unit terbanyak selama tahun 2022 hingga 2024. Jadi, selama tahun 2022 dan 2024, kategori apa yang paling banyak terjual atau paling banyak diminati. Nah, di sini kita lihat ternyata yang paling banyak diminati itu dia adalah furniture. Dia paling banyak dinikmati. Jadi dengan mengetahui urutan performa setiap kategori, itu perusahaan dapat tentukan prioritas stok. Jadi karena kayak begini kan kita lihat furniture paling banyak diminati, maka dari itu perusahaan bisa stok lebih banyak furniture dibanding menambah stok banyak untuk groceries karena ternyata groceries dibanding dengan furniture itu dia berbanding jauh total penjualan unitnya. Maka dari itu perusahaan bisa lebih stok furniture dibandingkan dia stok groceries. Nah, kalau untuk di bagian di sini, caranya itu saya pilih di sini year-nya. Jadi saya ambil year, saya filter, terus saya ambil semua di sini karena di sini dari 2022 sampai 2024 yang diminta, maka kita tampilkan semuanya dari 2022, 2023 sehingga 2024. Gitu. Sehingga kita bisa lihat, oh ternyata produk ini yang paling laris dibandingkan yang lain. Nah, selanjutnya hierarki. Jadi diminta tampilkan hierarki dari produk ID dan produk kategori dan berapa total pendapatan penjualan yang dimiliki produk hierarki selama tahun 2023 dan 2024. Jadi yang diminta di sini itu dia cuma 2023 dan 2024. Nah, di sini itu menampilkan struktur hierarki kan antara produk kategori dan juga produk ID yang bertujuan itu agar pengguna dapat mengevaluasi pendapatan dari level agregatnya atau level kategorinya ke level detail produk individual. Ini kan produk kategori nih. Terus produk individualnya itu yang kayak gini, yang ini produk ID-nya. Jadi dengan total pendapatan penjualan yang selama tahun 2023 sama 2024 itu manajemen bisa memahami bagaimana kontribusi tiap produk. Dia bisa tahu oh kontribusi untuk tiap produknya ini terhadap total penjualan per kategori sehingga keputusan seperti apa yang dapat diambil oleh suatu organisasi ataupun suatu perusahaan agar melakukan penghapusan pada produk yang tidak laku ataupun kayak misal mau fokus pada produk unggulan yang bisa dilakukan dengan data yang lebih akurat. Jadi di sini ini kita bisa lihat di sini ada misal di sini kita bisa lihat di sini kan di bagian elektronik pada tahun 2023 dan 2024 elektronik dengan ID yang paling banyak dibeli itu adalah yang ini dan yang paling sedikit dibeli itu ini yang yang ini 225 yang dengan ID ini dan juga dengan yang ID ini paling sedikit dibeli dan yang ini dia paling banyak dibeli. Nah, bisa saja dia mau perusahaan dapat lebih fokus ke yang paling banyak dibeli terus dia tidak ternyata ini yang lebih sedikit. Jadi perusahaan bisa hapuskan produk ini karena dia kalau misal perusahaan ada di dilema antara dia mau stok ataukah si perusahaan ini dia mau stok terus dia tidak tahu stok apa yang lebih bagus untuk produk apa yang lebih bagus untuk di stok. Nah, perusahaan dapat tahu, oh, kalau di bagian elektronik yang harus di stok itu kayaknya yang paling banyak diminati. Nah, sedangkan yang paling tidak banyak diminati itu kita tidak perlu stok gitu supaya stok yang ada sebelumnya itu bisa laku terjual dulu sebelum kita tambah stoknya lagi. Begitu. Nah,
Terus yang keempat itu adalah grouping, berapa total unit yang terjual untuk produk dengan kategori elektronik dan furniture. Nah, di sini di bagian grouping ini sebenarnya untuk bagaimana kita tahu performa penjualan berdasarkan jenis produk. Nah, di sini karena kita lakukan proses grouping yaitu produk elektronik dan juga furniture, saya cuma mau tampilkan ini berapa total unit yang terjual. Nah, di sini tujuannya kita mau tahu kalau elektronik dan furniture itu berapa yang terjual produknya. Oke. Nih, ini kalau yang digabung. Terus yang kelima itu bagian discrete. Jadi di sini bulan berapakah furniture mengalami penjualan tertinggi di tahun 2022? Jadi kita mau tahu tahun 2022 furniture itu mengalami penjualan tertinggi di tahun berapa sih? Kita bisa lihat polanya begini. Ini kita Januari, Februari, March, April, Mei, Juni, Juli hingga Desember 2022. Kita bisa lihat, oh ternyata furniture itu dia mengalami penjualan tertinggi pada akhir tahun, akhir tahun gitu, di bulan Desember, tepatnya di bulan Desember. Jadi kita bisa filter data berdasarkan kategori produk dan tahun. Jadi visualisasi ini tuh membantu identifikasi tren musiman serta periode dengan performa penjualan tertinggi untuk produk furniture. Di sini saya ambil date-nya karena kan kita cuman mau ini kan dalam bentuk year kan. Kita cuman mau lihat eh yang ada pada tahun 2022 saja. Terus saya cuma mau lihat di sini kita cuma mau lihat produk kategori furniture. Jadi yang tampil itu cuma furniture. Terus selanjutnya itu dia di dual axis. Jadi dual axis. Tampilkan grafik dual axis yang memperlihatkan tren perubahan antara pendapatan penjualan dan unit yang terjual sepanjang bulan. Sepanjang bulan itu berarti selama bulan Januari sampai sampai Desember. Di sini pakai month-nya itu date gitu. Nah, jadi di sini dia itu kita bisa lihat apakah kenaikan atau penurunan pendapatan penjualan itu selalu sejalan dengan jumlah unit yang terjual. Ini kan kita unit sold sama sales revenue. Nah, di sini kita bisa lihat dengan pemahaman ini kita manajemen itu bisa evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Jadi kayak selain dari kuantitasnya atau bisa juga dilihat dari harga jual atau diskonnya. Gitu. Di sini bisa dilihat kalau ternyata di bulan-bulan ini itu dia penjualannya segini dan lihat grafiknya semakin tinggi penjual atau unit yang habis itu berarti hasil yang didapat itu juga semakin besar. Nah, terus yang terakhir itu adalah scatter plot. Kita bisa lihat korelasinya kan antar ini. Kalau di sini scatter plot yang menunjukkan hubungan antara marketing spend dan juga sales revenue untuk keempat produk. Jadi kan saya cuma punya kan di sini datasetnya itu punya 4 produk, yakni elektronik, terus ada furniture, ada clothing, ada juga groceries. Jadi di sini dengan menunjukkan hubungan antara marketing spend dan juga sales revenue itu bertujuan untuk bagaimana efektivitas dari strategi pemasaran yang ditetapkan. Buktinya di sini kita bisa lihat kalau marketing spend yang dihabiskan oleh elektronik itu dia di 405.000 sekian, sedangkan untuk furniture dia 471.000 sekian. Akan tetapi atau hasil ataupun pendapatan yang didapat itu dia lebih banyak
elektronik. Padahal elektronik itu dia pemasarannya lebih sedikit dibandingkan furniture, tapi pendapatan elektronik itu dia jauh lebih tinggi dibanding furniture. Jadi kita bisa bantu perusahaan lagi di sini untuk manajemen dan dalam manajemen membantu manajemen dalam merancang strategi promosi yang lebih efisien dan juga berbasis data. Jadi dia lebih mudah mau tentukan, oh hal ini lebih baik begitu untuk dilakukan. Karena kan di sini marketing spendnya si elektronik dia lebih kecil dibandingkan furniture, tapi dia paling tinggi penjualannya begitu. Nah, kesimpulannya, jadi untuk secara umum di sini visualisasi data itu membuka wawasan baru yang lebih mendalam terhadap performa penjualan retail karena berdasarkan dari dataset yang saya miliki kan. Jadi setiap teknik itu bisa membawa sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi antar satu sama lain. Dari preferensi konsumen, tren musiman, efektivitas promosi hingga kontribusi produk itu semuanya tersaji lebih jelas dan mudah dipahami dengan menggunakan visualisasi data dibandingkan data mentah yang kita miliki kan. Nah, dengan memanfaatkan visualisasi yang tepat, data itu bukan hanya menjadi kumpulan angka saja, tapi berubah menjadi wawasan strategis yang dapat berdampak nyata bagi pengambilan keputusan bisnis. Begitu. Baik, itu saja presentasi yang saya paparkan mengenai bagaimana apa sih urgensinya, terus bagaimana teknik-teknik penerapan visualisasi data dalam melakukan bagaimana caranya untuk kita bisa tahu atau bagaimana caranya visualisasikan data. Nah, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.